A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya? Bapak-bapak gimana kabarnya, Pak? Anak-anak gimana kabarnya? Wah, kencang banget, Masya Allah. Saya harap juga pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari pertama-tama sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Al Jihad, Cakung, Jakarta Timur. Masih Jakarta nih? Iya. Cakung, Jakarta Timur ya. Dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita kembali silaturahim dalam program yang pastinya dinanti-nantikan setiap akhir pekan. Yaitu Cahaya Hati Indonesia. Kita akan ngaji bareng. Mau? Ngaji yuk. Ayo, oke. Nah seperti biasa hadir bersama kita para guru-guru kita yang sudah akan siap membagikan ilmunya. Hadir bersama kita Ustazah Lulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabar, baik? Alhamdulillah baik banget, alhamdulillah. Berkat doa Abang David. Ya salam. Ya salam, ya salam. Saya kalau ngelihat Ustazah Lulung ceria terus, Bu. Alhamdulillah. Dari tadi di belakang senyum aja. Waduh, ya Allah, sama kayak ibu-ibu di sini senyum semua, ceria semuanya. Tapi kenapa nenek-nenek semua nih di sini? Abis Kak David ngundangnya nenek-nenek. Ya datang nenek-nenek. Ah, masa juga nanti jadi kakek-kakek Ustazah ya. Nah, ada Ustazah Lulung, ada juga guru kita yang udah hadir bersama kita itu Ustadz Jumharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Kita nggak sabar mau denger kajian tafsirnya Ustadz nih nanti nih. Semuanya nggak sabar kan? Yang penting sehat dulu ya Ustadz kita ya Ustadz ya. Amin, amin ya Rob. Ustadz mau nanya, udah nikah belum? Udah. Berapa kali? Hati-hati jawabnya nih. Maaf. Baru sekali. Baru sekali. Saya cukup sekali aja lah Ustazah. Ibu. Cukup sekali. Aku merasa. Ibu. Bu. Nikah tuh berapa kali? Sekali. Awas 2 kali loh. Sekali aja kalau bisa nikah. Setuju ya Bu ya? Nah, tapi kalau namanya takdir hidup kita nggak tahu deh ya. Islam juga ada aturannya sendiri. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak. Waktu mau nikah perasaannya seneng apa seneng? Ini ada yang mau nikah nih. Ada yang mau nikah. Kita lihat yuk dalam Islam ya, nanti kita bahas. Gimana sih apa yang seharusnya dasar dalam pernikahan. Gimana caranya menjalankan pernikahan. Sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dalam perjalanan manusia sebagai makhluk sosial, maka pada umumnya manusia akan berinteraksi dengan orang lain. Dan biasanya seorang laki-laki dan perempuan akan menemukan sebuah hubungan yang dapat disahkan dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan menjadi suatu prosesi yang sakral bagi semua orang. Setiap orang yang saling mencintai pada umumnya berharap hubungan mereka dipersatukan ke jenjang pernikahan. Dalam agama Islam, pernikahan bukan hanya dijadikan ajang pemersatu dua hati yang saling mencintai, namun lebih daripada itu. Ada beberapa tujuan dari melakukan pernikahan di dalam Islam. Di antaranya menjaga diri dari perbuatan maksiat, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, mendapatkan kenyamanan baik lahir dan batin, serta dapat membina rumah tangga yang Islami. Menikah adalah ibadah seumur hidup yang tentunya bukan hanya ada kebahagiaan tetapi juga banyak tantangan dan ujian untuk menjalaninya. Maka dari itu butuh persiapan matang dan keikhlasan hati untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu Bu, nikah itu bukan cuma sekedar pada saat ijab kabul. Itu baru awal
Awalnya, nanti masih panjang perjalanan. Nah kita dengerin deh dari guru-guru kita masing-masing kurang lebih 5 menit tanggapannya tentang tayangan yang barusan kita saksikan sama-sama. Silakan Ustazah Lulung, fadhol. Baik, terima kasih Kakak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz dan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Nah, semangat Amma. Kayak pengantin baru, kalau baru-baru semangat. Amma. Jadi alhamdulillah tadi kalau kita lihat tayangan ya mudah-mudahan sebenarnya tadi yang didoakan oleh Kakak David bahwasanya yang kita pada punya anak belum nikah segera menikah. Amin. Yang belum pada nikah segera menikah. Karena apa? Dalam tayangan tadi menikah itu adalah separuh agama. Kenapa separuh agama? Karena memang menurut para ahli tafsir yang menikah itu menjaga satu kemaluan yang di bawah, kedua menjaga mulut yang di atas. Karena di sini separuh agama, di sini separuhnya lagi agama. Maka nikah itu adalah tanda kita cinta kepada Nabi. Jadi kalau kita nggak nikah berarti kita nggak cinta Nabi. Ibu cinta Nabi nggak? Cinta. Cinta lakinya nggak? Cinta. Bapak cinta bininya nggak? Ya Dedi. Pak, cinta bininya? Ya kagak ada suara. Tanya lagi Bu. Bapak cinta istrinya nggak? Ah, yuk suaranya ngapa jadi? Kenapa? Cinta. Baik-baik, ntar pulang di rumah tungguin. Iya gitu ya. Di dalam hadis nyatakan faman rogiba an sunati falaisa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan cara-caraku kata Nabi dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Walaupun dalam pernikahan ini banyak sekali kalau ibarat ibu mau pergi ke suatu tempat. Ya enggak Kak David? Kita kan harus tahu tujuannya kemana. Apa ini tujuan kita menikah? Oh tujuannya kita naik mobil kemana? Pasti ngelewatin jalanan yang panjang. Apakah jalan itu terlalu mulus juga? Ada nggak gajlugannya? Ada nggak bolong-bolong itu jalanan? Apalagi kalau jalannya ke bawah ada banjirnya kagak? Ada. Maka ketika kita menikah kita butuh persiapan ilmu. Butuh persiapan yang namanya kita materi. Penting itu Kak David. Jadi sebagai wanita kita berdoa buat anak-anak kita. Semoga kita mendapatkan ya mantu atau anak perempuan kita dapat suami yang 4T. Apakah itu? Apakah itu? Tampan. Tampan. Takwa. Takwa. Tajir. Ya. Tulen. Tulen. Nah, tuh kan tulen kan? Apa T-nya? Tulen. Tulen apa? Laki-laki tulen lah. Masa iya jadi-jadian? Iya. Ya mudah-mudahan ya kita doakan. Jadi dari tayangan tadi kita berharap dan berdoa semoga Allah menerima ibadah pernikahan kita. Karena ternyata Kak David nikah itu adalah ibadah seumur hidup. Bukan yang namanya sholat pakai 5 waktu. Sehari 5 waktu cuman subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan ada tambahan, ada tahajud, ada duha. Begitu juga menikah. Jadi dalam pernikahan ini kita menerima kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing. Tapi jangan takut, toh kalau masih miskin gimana Kak David? Gimana kalau pasangan kita belum kerja? Nah itu mah gak usah takut, yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu. Yang penting punya pasangan tuh tekun, ya enggak? Ada orang nikah sama orang kaya, kagak tekun abis bandanya. Dijualin, bener enggak? Karena gak ada ilmunya. Gak ada ilmunya, do you understand? Nenek-nenek bengong. Saya kayak diomelin mama saya. Gitu. Jadi kalau kita menikah karena kekayaan bisa jadi jatuh miskin. Karena banda dijual. Kalau nikah karena kegantengan bisa jadi udah tua pada jelek keriput. Tapi kalau nikah karena yang namanya agama insya Allah langgeng. Jadi kalau kita ngomongin nikah itu penting banget. Ya enggak Pak Ustadz? Orang kalau jomblo kagak tenang hidupnya. Kesono kemari, kagak tenang Kak David. Maka dinyatakan dalam Quran litas kunu ilaiha. Orang kalau nikah biar apa? Litas kunu ilaiha, biar tenang hatinya. Tapi ibu nikah tenang gak hatinya? Masa? Wah lakinya pulang telat kagak tenang dia. Kemana nih laki gue nih, kemana nih begitu. Kan biar tenang Bu. Doain aja kalau yang namanya suami kita sedang pergi berjihad. Ini masjidnya masjid al-jihad. Jadi jangan yang namanya gak tenang. Katanya nikah bikin tenang. Kok saya gak tenang Pak Ustadz ya? Kalau suami saya pulangnya telat. Kalau anak saya misalnya pas udah punya anak pulangnya telat. Kenapa saya gak tenang Pak Ustadz? Why?
Jadi inilah kalau kita ngomongin pernikahan, Masya Allah, buat di luar sana pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, semoga yang akan menikah diberikan sakinah mawaddah warohmah. Amin. Yang sudah menikah biar langgeng sampai tua dan mudah-mudahan kita kumpul di jannahnya nanti. Amin. Kak David pengen nggak ngumpul lagi sama istri dan anak? Mau dong. Mau benar. Benar. Ada yang ngomong gini, enggak gue mah nggak mau, lo lagi gitu Ya. katanya. Jangan saja udah kebayang itu Iya, nanti. iya, iya. Kepinginnya ya Allah mudah-mudahan bisa Amin. dipertemukan Allah di surganya Amin. Allah. Amin. Ya Allah mudah-mudahan ya kita semua ya Bu ya. Amin, ya ya Rabbal Allah. Alamin ya. Ya makasih banyak Ustazah. Sama-sama, udah Kak kita, David. kita dengerin dari Ustazah Lulung, kita dengerin lagi dari guru kita Ustadz Jum Hairudin. Fadol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Wassalamualaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Lulung, semoga Allah menjaga beliau dan host kita yang luar biasa, Salam Muhammad salam. bikin kita semangat semuanya. Amin ya rabbal Amin ya Rabbal Alamin. alamin. Saking pentingnya punya pasangan atau punya istri, punya suami. Adam saja di surga kesepian. Betul nggak? Ketika Adam masuk surga, di surga, subhanallah, fasilitas lengkap, tapi nggak ada istri atau nggak ada suami, Adam pun merasakan kesepian. Nah, ternyata keluarga, pernikahan, pasangan itu sudah dimulai bukan di bumi tapi di mana? Di surga. Kenapa demikian? Karena jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah bernama keluarga itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Orang-orang yang berdoa, anugerahkanlah kepada kami ya Allah pasangan, azwaj, wa dzurriyyatina, keturunan, apa itu? Qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk, penggembira hati kita. Jadi kalau orang di dunia ini tidak mendapatkan surga, yaitu keluarga, bagaimana dia nanti bisa masuk surga di akhirat, sedangkan surga di dunia yang bernama keluarga saja sudah dia tidak dapat. Dan ternyata di dalam surat At-Tur, orang-orang yang keluarganya di dunia ini bahagia, sakinah, insya Allah nanti reunian di surga nanti. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Bahkan sebagian ahli tafsir menafsirkan surat ayat sapu jagat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kepada kami hasanah dunia. Apa tafsir hasanah dunia? Adalah istri soleha atau suami yang soleh, itulah hasanah dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kan? Masih. Banyak. Masih. Saking pentingnya nikah ini sampai di surat An-Nur ayat 24. Allah mengatakan iyakunu fuqara, jika orang yang mau menikah itu orang fakir, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan berikan kecukupan kepadanya setelah menikah. Artinya seolah-olah ayat ini mengatakan kefakiranmu wahai orang-orang fakir, kemiskinanmu wahai orang-orang miskin, janganlah menjadi penghalang kamu untuk tidak menikah. Subhanallah. Jangan sampai enggak menikah gara-gara apa? Miskin. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur tadi ayat berapa? 32.
yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jika mereka yang ingin menikah itu fakir, jangan sampai karena kefakiran engkau kehilangan keyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki. Betul? Yang beri rezeki siapa? Waktu belum menikah siapa yang ngasih rezeki? Waktu menikah siapa yang sudah ngasih rezeki? Waktu bujangan yang makan rezeki cuma kita. Waktu kita sudah menikah punya pasangan, berapa orang yang diberi rezeki? Berapa orang? Ingat, suami kita, istri kita bukan pemberi rezeki, tapi dia pemakan rezeki. Betul nggak? Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Bayangkan kalau satu saja nggak habis-habis kita bujangan diberi rezeki oleh Allah. Lalu bagaimana jika yang diberikan dua? Saya dulu sebelum punya mobil, saya beli rumah yang ada garasinya. Kenapa? Karena Allah kalau mau ngasih, ya kasihan naruhnya di mana ya? Betul nggak? Maka saya beli rumah yang ada garasinya, lalu Allah kesianan, ya ada garasi nggak ada bunga, tak beliin mobil kata Allah. Maka ketika kita punya istri, punya anak, subhanallah, kita sudah menyediakan orang-orang yang akan menjadi penerima rezeki. Makanya orang yang menikah biasanya rezekinya lebih banyak daripada yang bujangan. Dulu bujangan belum punya sendok, belum punya piring, betul nggak? Belum punya panci. Setelah menikah punya semua, subhanallah. Dan Allah kemudian mengingatkan tentang rezeki ini, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya. Allah maha luas rahmatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu luar biasanya. Ayat surat An-Nur ayat 32 memotivasi kita untuk menikah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan itu perintah kepada wali. Bahkan ada yang mengatakan perintah kepada pemerintah. Wahai pemerintah, wahai wali, permudahkanlah orang untuk menikah. Jangan dipersulit. Betul? Ayat itu ingin mengatakan seperti itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum." 3 orang wajib Allah menolongnya. Di antaranya siapa? An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Menikah ingin menjaga kehormatan. Ya Allah, aku menikah untuk menjaga kehormatan, ya Allah. Maka ketika orang menikah untuk menjaga kehormatan, berarti dia menikah untuk menjaga ketakwaan. Betul? Dan Allah berfirman bagi orang-orang yang bertakwa, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Berarti salah satu cara kita mencari rezeki dengan apa? Menikah. Karena Allah bilang apa tadi? Kalau fakir Allah akan berikan. Semoga kita memiliki pasangan-pasangan yang solihin dan solihat. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Tadi di surah Ar-Rum ayat 21. Ya, enggak, yang Ar-Rum ayat 21 ya tadi. Kalau tadi Ustadz kan An-Nur 32. Kalau Ibu Ustazah tadi ceritanya bicara tentang Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha. Biar ya. tenang. Ya, terus habis itu supaya mawaddah warahmah. Makanya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi Kiai juga udah ngingetin lagi ke kita semua ya tentang pentingnya pernikahan. Walaupun nggak punya duit, kalau memang ini udah kepingin banget, ya udah kita nikahin ya gitu ya Kiai ya. Ya, tapi tetap kita yang ada di lingkungannya, kalau misalnya anaknya masih belum ini, orang tuanya masih bisa membimbing ya, membantu anaknya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang tadi buat anak-anak kita ya Bu ya. Amin, amin. Buat anak kita dapat jodoh yang apa tadi? 4T. Tampan, takwa, tajir, tulen. Ya udah, ada yang mau nanya nggak Bu soal nikah? Hah?
Ada, boleh nanti kita kasih kesempatan buat yang mau nanya ya. Jadi jangan kemana-mana, buat Anda juga pemirsa jangan kemana, bahasan kita seru sekali ini. Jadi hanya di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.